Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja perintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua saya undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kamu telah mengingatkan saya, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tidak hadir. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu, tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka, tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan Abu Nawas,
teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa aku memeluk Paduka. Dengan begitu aku telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiahnya dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta keledainya. Banyak warga yang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi, namun Abu Nawas menolaknya. Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti oleh dua orang pencuri. Kedua pencuri ini ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat keledainya. Abu Nawas tak menyadari bahwa ada dua orang pencuri yang selalu mengikutinya. Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu, ujar Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid, dua orang pencuri ini segera mendekati keledai milik Abu Nawas. Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya, ucap salah satu pencuri. Kemudian salah satu pencuri membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu satu pencurinya berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. Apakah kau keledaiku? Tanya Abu Nawas heran. Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai,
Tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia, jawab si pencuri. Abu Nawas tak mau percaya begitu saja, sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau kalah. Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya, perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa ia menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya. Kini ia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang yang bertanya tentangnya. "Hei Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar keledai menjadi kelelahan. Bahkan lihatlah kaki dan tangan si pencuri itu memerah seperti melepuh. Terang saja sebab ia berjalan seperti seekor keledai. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali, kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui saya, makanya saya ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Ia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, ia kesulitan untuk membawa temannya itu. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledainya Abu Nawas, atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim berkata kepada dua pencuri ini, "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya, tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan.
lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja, tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. "Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca," ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji, dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan? Keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah, saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku, dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?"
Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu. Dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu, sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Kisah selanjutnya. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah. Dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledai saya dicuri maling!" Teriak Abu Jahil pura-pura berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa, Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya, Abu Jahil?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Yah, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Emangnya kamu punya buktinya, Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil.
"Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan Baginda, tapi sandal itu emang mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandal kamu," bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Maaf Paduka Yang Mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka Yang Mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali dia mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Dan kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Kisah selanjutnya. Bukan sekali dua kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan. Hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun ksatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh ksatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil, akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit ksatria. Badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai Paduka Yang Mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silahkan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan.
Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut. Aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu?" "Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.